Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi amarona bitta'ah wa zajarona 'anil ma'siyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumusiyam kama ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam wasaumu junnatun al-hadis au kama qala wasaumu junnatun au kama qala. Yang kami muliakan segenap jajaran pengurus ataupun Dewan Rektor Unigoro Kabupaten Bojonegoro dan juga segenap tim yang terlibat dalam hal sebagai media dakwah dari Universitas Bojonegoro yang kami cintai juga, dan juga para pemirsa media dakwah Unigoro dimanapun Anda berada yang kami cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu lewat media Unigoro untuk sekedar menyapa kepada panjenengan-panjenengan semuanya, dan juga untuk sedikit berbagi pengetahuan seputar tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persoalan puasa, baik ditinjau dari sisi sosial maupun di sisi kesehatan maupun dari sektor yang lain. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengajari kita tentang betapa pentingnya makna puasa bagi tubuh maupun makna puasa bagi kebutuhan-kebutuhan rohani dan juga kebutuhan jasmani yang lainnya. Pemirsa media Unigoro yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlunya kiranya kami sampaikan sedikit tentang berbagai macam hal yang berhubungan dengan persoalan puasa. Sebenarnya dalam persoalan puasa ini kita cukup mengacu kepada firman Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata tattaqun di sini ini memiliki multi arti, memiliki artian yang banyak. Ada kalanya tattaqun ini adalah inqiyad bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti metode yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau tattaqun ini juga menjelaskan tentang betapa pentingnya berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Dan dalam hal ini kita ingin menyampaikan tentang hati-hati tersebut yang mungkin sifatnya bersifat jasmaniah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan ini perlunya kita juga mengetahui ada sebuah makalah yang disampaikan oleh ulama-ulama mutakhirin, ulama-ulama kontemporer dulu, menyampaikan bahasanya man kasura sab'uhu kasura lahmuhu wa man kasura lahmuhu kasurat dunubuhu wa man kasurat dunubuhu fannaru aulabih. Ada rangkaian yang tidak bisa dipisahkan antara kenyang dengan neraka. Sebenarnya bukan persoalan kita masuk neraka dari kenyang itu, tidak. Akan tetapi dampak dari kenyang tersebut itu menyebabkan orang itu akan mudah dikuasai oleh nafsu. Dan ketika dia mudah dikuasai oleh nafsu, maka nanti akan muncul berbagai macam pengaruh-pengaruh negatif yang akan menimpa atau menyerang kepada orang-orang yang selalu memprioritaskan kenyang. Yang pertama, man kasura sab'uhu, orang yang selalu kenyang, maka dia akan terlalu banyak lemak. Ketika orang tersebut terlalu banyak lemak, maka dia akan terlalu banyak syahwat. Ketika syahwatnya meningkat, maka dosanya juga akan meningkat. Ketika dosanya meningkat, bala mangkasaba sayi'atan wa ahatat bi khati'atu fa ulaika ashabun nar. Maka perilakunya
akan mendorong kepada dia untuk melakukan aktivitas-aktivitas penduduk neraka. Nah, dalam hal inilah mungkin puasa hadir sebagai solusi atas sebuah pernyataan tersebut, yang mana ketika puasa tersebut itu bermula dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persoalan memanage nafsu, yang mana pada kronologi awalnya ketika diperintahkan puasa itu Allah menciptakan nafsu, kemudian nafsu tersebut itu dibakar selama 1000 tahun di dalam api, akan tetapi masih diberi makan dan diberi minum. Lantas ditanya oleh Allah, siapa saya dan siapa Anda? Nafsu menjawab, saya, Anda, Anda. Kemudian Allah mengambil tindakan yang kedua, dimasukkan kembali ke dalam api, terus kemudian tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Artinya kebutuhan-kebutuhan yang menyebabkan orang itu menjadi congkak, berani kepada Tuhan, berani kepada Allah, dan juga berani kepada perintah-perintah agama, itu semuanya disebabkan karena persoalan kenyang, atau disebabkan karena persoalan-persoalan orang tersebut itu tidak pernah terganggu dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan perut. Oleh sebab itu ketika sudah 100 tahun dibakar di dalam neraka tanpa diberi makan dan diberi minum, lantas nafsu diangkat oleh Allah, siapa saya dan siapa Anda? Spontanitas nafsu menjawab, Anda adalah Tuhan kami dan aku adalah makhlukmu. Dan dari hal ini jelas sekali betapa pentingnya puasa dalam hal mengontrol persoalan-persoalan nafsu. Terlebih lagi juga terkait dengan persoalan-persoalan puasa, ini juga Imam Al-Busiri juga mengatakan yang dengan menggunakan kalimat terindahnya, kam hasanat ladatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri annasuma fid dasami wa saddasa isamin ju'in wa min sibain farubba mahmasatin sarun minatuhami. Kalau dulu banyak orang-orang yang mati karena kelaparan, maka orang-orang sekarang banyak yang mati karena kekenangan. Ini juga merupakan salah satu betapa pentingnya berpuasa, karena dengan berpuasa maka puasa nanti akan mampu menjadi detoksinasi, menjadi alat yang untuk bisa digunakan untuk mendetok diri manusia atau untuk mengeluarkan racun yang ada dalam diri manusia. Melalui puasa pula lah akhirnya enzim ini bisa bekerja maksimal, dan dengan kerja maksimal tersebut menyebabkan manusia akan sampai kepada yang disampaikan Kanjeng Nabi, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan menjadi sehat. Dan pengertian sehat ini itu mutlak karena persoalan-persoalan yang berhubungan dengan persoalan memanage perut. Inilah saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yang sedikit bisa kami sampaikan. Dengan demikian semoga puasa kita pada tahun ini itu adalah puasa yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak termasuk puasa yang hanya mendapatkan keuntungan dalam bentuk kenyang maupun dalam keuntungan dalam bentuk dahaga, akan tetapi puasa yang betul-betul mampu menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bisa meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.